Berkata pengarang Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, an-nuru lahul kashfu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul iqbalu wal idbar, yang artinya bermula nur, bermula cahaya yang diberikan Allah kepada manusia, yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman khususnya. Cahaya itu fungsinya adalah al-kashfu, membuka. Fungsi daripada cahaya itu membuka. Nang dahulunya kada tahu jadi tahu, nang dahulunya kada melihat jadi melihat, nang dahulunya belum pernah mendengar jadi mendengar. Nah, itulah fungsinya cahaya yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman itu. Wal basiratu lahal hukmu, dan mata hati baginya itu memutuskan. Nah, fungsi daripada mata hati yang diberikan Allah kepada kita, mata hati itu fungsinya memutuskan. Setelah kita mendengar yang ini yang itu, kita melihat yang macam-macam, kita mengetahui berbagai hal, lalu mata hati ini yang memutuskan mana yang baik, mana yang kada, mana yang diambil, mana yang dibuang, mana yang diteruskan, mana yang disetuh. Nah, itu fungsinya mata hati kita, menghukumkan, memutuskan. Wal qalbu lahul iqbal wal idbar, sedangkan hati itu fungsinya adalah menghadap, artinya menerima apa keputusan dari mata hati tadi, atau membelakangi atau menolaknya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu di dalam diri kita Allah memberikan 3 macam perkara itu. Pertama, kita telah diberikan Allah nur, sehingga kita sudah melihat mana yang baik, mana yang buruk, sesuai dengan besarnya cahaya yang diberikan Allah kepada masing-masing orang. Kita diberikan Allah mata hati. Apabila mata hati itu masih utuh, mata hati kita masih berfungsi, dia akan bisa memutuskan mana yang baik, mana yang salah. Kemudian hati itulah yang menjadi tumpuan akhir segalanya. Tinggal hati melanjutkan apa yang diputuskan oleh mata hati atau menolak. Sya'nun nur kashful umur wa idahuha hatta yadhhara husnuha wa qubhuha. Fungsi cahaya yang Allah berikan kepada kita itu membuka segala perkara, menjelaskannya segala perkara sampai terang benderang, baiknya perkara itu dan jahatnya perkara itu. Para ulama mencontohkan dengan seseorang manusia yang masuk ke dalam rumah yang gelap gulita. Di dalam rumah itu ada berlian, dalam rumah itu ada emas, dalam rumah itu ada uang, dalam rumah itu ada kala, dalam rumah itu ada ular, dalam rumah itu macam-macam binatang buas. Nah, kita berada dalam rumah dalam keadaan gelap gulita, sehingga kita kada bisa tahu mana ular, mana kala, mana berlian, mana emas. Nah, Allah datangkan cahaya
Nah, dengan cahaya itu kita melihat, oh ini emas, ini ular, ini kala, ini duit, ini sebagainya. Itu fungsinya cahaya. Nah, kemudian mata hati kita itu yang memutuskan. Yang baik dari mata hati, ini emas, ini berlian, ini duit, ini macam. Nah, yang kada baik, kala, ular, tikus, sebagainya. Itu mata hati memutuskan demikian. Nah, tinggal hati ada menurut atau kada dengan petunjuk yang ditetapkan oleh mata hati tadi. Kahusni ta'ati wa qubhil ma'siyati, seperti baiknya taat dan buruknya maksiat. Di mana kita tahu taat itu baik, itu cahaya yang memberitahu kita, sehingga kita melihat, oh taat itu bagus, maksiat itu kada bagus. Di mana kita tahu lewat cahaya itu. Allah memberikan cahaya kepada kita sehingga kita melihat, oh ini maksiat kada bagus. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang berbuat maksiat bukan berarti dia tidak punya cahaya, bukan berarti dia tidak tahu bahwa itu haram. Orang yang melakukan zina contohnya, bukan tidak tahu zina itu haram, dia tahu. Orang yang melakukan riba, dia tahu riba itu haram. Orang yang minum arak, dia tahu minum arak itu haram, karena ada cahaya iman di dalam hatinya yang memberitahu itu. Tetapi mungkin sebabnya karena mata hati orang ini sudah tertutup. Nah, mata hatinya sudah tidak berfungsi, maka akhirnya dia tidak bisa memutuskan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kahusni ta'ah, seperti baiknya taat dan jahatnya itu buruknya maksiat.